Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Senang banget nih, saya Ica bisa kembali lagi di YouTube channel Bank Sampah Digital. Hari ini kita akan bahas habis-habisan tentang manfaat kelor dan katuk untuk mencegah stunting. Stunting ini lagi happening banget nih kayaknya. Semua orang mungkin ngomongin masalah stunting, tapi saya juga yakin mungkin masih banyak di antara teman-teman semua masih bingung stunting ini apa sih? Tenang teman-teman, yang masih bingung apa itu stunting, spesialnya hari ini Bank Sampah Digital akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Kang Emil. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus video ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama Kang Emil nih. Halo Kang Emil. Halo Ica. Jadi Kang Emil ini adalah lulusan gizi dari Universitas Indonesia ya Kang, Ya. dan juga sekaligus PIC Lumbung Pangan. Gimana Kang kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah ya Kang. Nih Kang, ngomongin masalah stunting nih Kang. Di kompleks saya sendiri tuh banyak banget ibu-ibu yang ngomongin masalah stunting. Ya. Nah, menurut Kang Emil sendiri nih sebagai lulusan gizi, Ya. menurut Akang itu stunting itu seperti apa ya Kang? Nah ini menarik nih ya Ca, bahwa memang stunting ini masih menjadi masalah di Indonesia dan menjadi fokus bagi pemerintah untuk mendapatkan penanganan yang harusnya lebih fokus lagi kayak gitu. Nah, stunting ini masih menghantui anak-anak di sekitar kita, Ca. Nah, dari definisinya sebenarnya stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh di mana panjang atau tinggi badan itu jika dibandingkan dengan usianya itu kurang, Ca. Kayak gitu ya. Jadi tinggi atau panjang badannya itu kurang dibandingkan dengan usianya. Kayak gitu. Itu stunting. Makanya stunting itu banyak orang yang bilang kerdil ya, kerdil kerdil. atau pendek. Kayak gitu sih, Ca. Nah, untuk ciri-ciri stunting sendiri itu Kang, seperti apa ya? Nah, ciri-cirinya yang paling gampang dilihat sebenarnya tadi ya, bahwa anak balita yang panjang atau tinggi badannya itu lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Itu yang paling gampang dilihat sih, Ca, sebenarnya. Nah, terus apa semua anak yang pendek itu termasuknya stunting ya Kang? Nah, ini menarik nih pertanyaan ini. Tidak semua anak yang pendek itu stunting, Ca. Nah, makanya sebenarnya untuk mengetahui anak tersebut mengalami stunting atau tidak, itu harus rutin sih sebenarnya datang ke tempat-tempat pelayanan kesehatan atau ke posyandu ya. Di sana kan nanti bisa dilihat tuh perkembangan dan pertumbuhan anak seperti apa. Nah, di sana ada standarnya juga, Ca, sesuai dengan tinggi badan dan juga panjang badan si anak berdasarkan usia itu ada standarnya. Nah, nanti di sana petugas kesehatan akan mengkonfirmasi bahwa anak tersebut stunting atau enggak. Makanya saya sarankan kepada ibu-ibu untuk rutin datang ke pelayanan kesehatan dan posyandu untuk memonitoring pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anaknya. Nah, untuk penyebab stuntingnya sendiri, nah itu kayak gimana sih Kang penyebabnya? Nah, iya, untuk penyebab stunting yang pertama adalah kurangnya pengetahuan kesehatan ya dan juga kebutuhan gizi itu ibu. Itu kurang banget tuh biasanya pengetahuan terhadap kesehatan dan juga masalah gizi dari ibu gitu ya, dari ibunya. Kemudian yang kedua, kurangnya asupan nutrisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anaknya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, terkait dengan ketersediaan air bersih, kemudian sanitasi lingkungannya seperti apa, kemudian juga dia suka cuci tangan atau enggak. Nah, ini kan sekarang aja kita baru pada ngeh tuh ya, baru pada aware cuci tangan kan. Iya, ada pandemi. Betul, gitu. Padahal sebenarnya bukan cuma untuk virus saja ya, tapi cuci
cuci tangan itu banyak manfaatnya juga gitu untuk hal-hal yang lain, termasuk bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Oke, Kang. Nah, untuk akibatnya sendiri tuh Kang, jika anak tersebut terjadinya stunting, dan bahaya nggak sih sebenarnya stunting itu? Oh, jadi makanya sebenarnya kenapa pemerintah sekarang fokus terhadap stunting, karena bahaya sekali, Ca. Kenapa bahaya? Karena secara jangka pendek aja nih ya, stunting itu. Yang pertama, kecerdasan, perkembangan kecerdasannya itu akan terhambat. Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertumbuhan itu juga akan terhambat. Makanya tadi ditandainya salah satu cirinya adalah pendek. Gitu. Jadi si anak itu pendek dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Itu salah satu dampaknya ya saya, pertumbuhannya terhambat. Yang ketiga, metabolismenya terganggu kayak gitu. Itu dari jangka pendeknya. Nah, untuk jangka panjangnya seperti apa? Jangka panjangnya sendiri, kalau misalkan si anak itu terkena stunting, karena perkembangan kecerdasannya terganggu, maka dia akan kesulitan tuh menangkap pelajaran waktu di sekolah, kemudian kreativitasnya akan terhambat. Nah, nanti di dewasa persaingan untuk mendapatkan pekerjaan tidak kompetitif gitu. Jadinya sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Makanya pemerintah kenapa juga sangat fokus sekali menangani stunting, ya karena tadi tuh, karena kalau dia sulit mendapatkan pekerjaan, otomatis akan berdampak terhadap perekonomian kayak gitu. Itu jangka panjangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem imunnya menurun. Jadi anak tersebut gampang sakit, gampang banget tuh kena penyakit infeksi biasanya kayak gitu. Jadi karena sistem imunnya menurun, akhirnya penyakit gampang menyerang. Terus yang selanjutnya, risiko terhadap terkenanya obesitas itu tinggi. Nah, obesitas ini kegemukan ya, obesitas ini merupakan kegemukan. Nah, obesitas ini adalah pintu. Ini yang perlu dikhawatirkan. Kalau orang udah kena obesitas itu adalah pintu dari berbagai macam penyakit lainnya. Seperti apa? Penyakit diabetes, hipertensi. Itu yang penyakit bahaya. Iya, jantung koroner, terus stroke, gitu-gitu. Jadi udah perekonomiannya terhambat tadi ya gara-gara aktivitas terhambatnya kecerdasan, kemudian gampang sakit, resiko obesitas dan penyakit-penyakit yang lainnya juga mudah sekali gitu, terkenanya. Jadi ini sangat bahaya sekali sih, Cak. Gitu ya, Kang. Gitu. Nah, biar teman-teman Ya. tahu nih Kang ya, untuk mencegahnya itu caranya gimana ya Kang? Nah, yang perlu diketahui bersama-sama terkait dengan pencegahan stunting, bahwa stunting ini merupakan masalah dalam periode jangka yang cukup lama. Jadi bedanya stunting dengan gizi buruk adalah kalau stunting periodenya lama. Nah, jadi ini merupakan akumulasi kekurangan gizi dengan jangka waktu yang lama. Kalau gizi buruk itu biasanya jangka waktunya relatif singkat kayak gitu, akhirnya anak bisa terkena gizi buruk. Nah, makanya stunting ini mungkin Ica pernah dengar namanya 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK gitu ya. Jadi 1000 HPK ini merupakan periode waktu di mana dari mulai 0 hari sampai usia 24 bulan. Jadi artinya 1000 hari pertama kehidupan ini kondisi dari pertama kali dia dalam kandungan 0 hari itu sampai usia 2 tahun tuh. Ya, jadi sampai usia 2 tahun dia itu harus mendapatkan pola makan dan juga pola asuh yang baik gitu sih, Cak. Pola makan dan pola asuh yang baik ya Kang. Nah, untuk pola makan dan pola asuh sendiri itu bedanya apa ya Kang? Nah ya, kalau pola makan sendiri itu pola konsumsi, pola makanan, bagaimana kita mengatur makanan untuk memenuhi apa yang kita makan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh kayak gitu.
Nah kalau pola asuh sendiri itu lebih kepada inisiasi menyusui dini salah satunya, kemudian ada ASI eksklusif gitu ya. Yang ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI, hanya ASI aja dari 0 sampai 6 bulan. Kemudian ada MPASI. Nah, MPASI ini setelah ASI eksklusif diberikan MPASI secara bertahap juga. Itu caranya beda-beda juga tuh, Ca. Gitu. Nah, mungkin saya juga pengen ngasih tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat-sangat penting sekali. Ini begitu penting. Ini makanya teman-teman di rumah, ibu bapak semuanya harus mulai tahu nih dan harus mulai sadar terhadap pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena di 1000 hari pertama kehidupan itu pertumbuhan dan juga perkembangan otak pada anak di dalam itu berkembang secara cepat gitu ya, berkembang secara pesat. Makanya dibutuhkanlah asupan gizi yang baik gitu ya untuk kebutuhan ibu dan anaknya kayak gitu. Itu penting sekali itu. Dan 1000 hari pertama kehidupan ini itu tidak bisa diulang, Cak. Jadi kalau misalkan si anak sudah terlewati 1000 hari pertama kehidupannya, maka dia tidak akan mengulang lagi kan ke usia sebelumnya kan, ya kan? Jadi itu penting tuh, karena kalau misalkan di 1000 hari pertama kehidupan dia tidak mendapatkan nutrisi yang baik, wah bisa terlewat gitu, dan ini tidak bisa diperbaiki di periode selanjutnya kayak gitu. Nah makanya tadi untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu anak itu dibutuhkan pola makan dan pola asuh. Nah untuk mendapatkan pola makan ibu yang baik sebenarnya ada yang namanya pedoman gizi seimbang. Nah ada pedoman gizi seimbang. Terus kalau untuk anak tadi ya pola asuh yaitu ada inisiasi menyusui dini, kemudian ada ASI eksklusif dan juga ada MPASI. Nah mungkin untuk yang IMD, ASI eksklusif dan juga MPASI kita akan bahas mungkin ya di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas aja tentang pedoman gizi seimbang. Nah kebetulan saya udah ngeprint sebenarnya ini gambar tumpeng gizi seimbang kayak gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bapak ibu bisa cek di internet gitu ya, cari aja pedoman gizi seimbang. Mungkin Ica udah tahu belum terkait pedoman gizi seimbang ini apa? Belum tahu tuh kan. Ya memang sebenarnya pedoman gizi seimbang ini butuh sosialisasi yang lebih banyak lagi ya. Karena mungkin Ica taunya 4 sehat 5 sempurna, betul ya? 4 sehat 5 sempurna. Nah sebenarnya 4 sehat 5 sempurna pun ini udah diganti, Ca, udah lama banget digantinya. Diganti jadi apa? Nah, digantinya jadi pedoman gizi seimbang. Ya. Nah, gambaran pedoman gizi seimbang ini digambarkan dengan tumpeng gizi seimbang, ya, digambarkan dengan tumpeng gizi seimbang. Nah, di tumpeng ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali nih untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh kita gitu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya sederhana sih, Cak. Jadi yang pertama yang di bawah ini itu terkait dengan aktivitas fisik. Ada cuci tangan tadi yang disebutin, ada perilaku hidup bersih dan sehat kayak gitu ya. Kemudian olahraga, aktivitas fisik minimal 1 hari itu 30 menit kayak gitu. Kemudian di bagian atasnya itu ada kebutuhan karbohidrat gitu ya. Ada kebutuhan karbohidrat, ada jagung, ada umbi-umbian, ada beras. Kemudian di atasnya lagi ada sayuran dan juga buah kayak gitu. Nah di bagian atasnya lagi ada protein baik hewani maupun nabati gitu ya. Ada ikan, kemudian daging, ada telur, tempe, tahu, terus ada kacang-kacangan kayak gitu. Nah bagian atasnya, bagian kerucutnya nih, ini yang menjadi sumber banyak penyakit nih di akhir-akhir ini ya. Itu ada gula, garam, minyak. Dan gula kita banyak banget tuh penyakit diabetes sekarang. Terus garam juga banyak tuh penyakit hipertensi ya. Kemudian minyak juga banyak tuh penyakit yang obesitas tadi mengakibatkan kanker muka. Makanya di atas ini sebenarnya gula, garam, minyak ini harus dibatasi kayak gitu. Yang paling gampang sebenarnya untuk mengetahui jumlah batas gula, garam sama minyak, atau kita bisa sebut lemak ya. Lemak ini
rumusnya adalah GAGILS. Gagios. Apa GAGILS. itu? GAGILS itu G4 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 G1 L5. G4 G1 G5 teman-teman ingetin. G1 G4 G1 L5. G4 GAGILS. Gagios. Ya, G4 G4 G1 L5. L5. Nah, GAGILS kan ya. Nah, G yang pertama itu adalah gula. G4 kan G4 gula. 4-nya adalah batasnya 4 sendok makan kayak gitu. Terus yang G keduanya garam. GAGI. G-nya garam, satunya adalah 1 sendok teh. Jadi dibatasinya satu harinya itu 1 sendok teh garam. Kemudian L-nya adalah lemak. 5-nya adalah 5 sendok makan. Jadi gampang banget tuh untuk membatasi gula, garam sama lemak tuh GAGILS kayak gitu sih, Ca. Itu untuk pedoman gizi seimbang ya. Jadi nanti sekarang udah jangan harus nggak salah lagi gitu ya. Kalau misalkan pedoman makanan yang sehat apa, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, melainkan sekarang udah diganti pedoman gizi seimbang ya, gizi seimbang kayak gitu. Nah sebenarnya prinsipnya ada 4 sih, Cak, prinsip dari pedoman gizi seimbang ini kayak gitu. Yang pertama dari tadi tuh dari tumpengnya kan kita ngeliat dari karbohidrat, dari sayuran buah-buahan, terus ada protein hewani, ada protein nabati gitu ya. Kita juga membutuhkan garam, gula, lemak, tapi dengan catatan dibatasi tadi dengan GAGILS tadi. Nah sebenarnya prinsipnya adalah yang pertama makanan tuh harus bervariasi. Kita tuh makan harus bervariasi. Itu yang pertama, Cak. Ya. Yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi ya sanitasinya baik seperti apa, kemudian lingkungannya harus bersih, harus rajin cuci tangan kayak gitu. Terus minum air bersih kayak gitu. Terus yang ketiga adalah rutin melakukan mengontrol berat badan. Terus yang terakhir adalah tadi apa aja tuh? Pertama makanan bervariasi, kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini minimal 30 menit lah perharinya atau melakukan olahraga gitu supaya gerak. Jadi supaya apa yang kita makan itu bisa dikeluarin lagi, kayak tidak numpuk di badan gitu. Jangan tidur terus ya. Ya betul, apalagi di pandemi sekarang gitu ya. Mager-mageran kalau buka pandemi. Yang ketiga tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat adalah rutin mengontrol berat badan. Jadi ada 4 ya, saya ulangi lagi nih. Yang pertama makanan bervariasi. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Yang ketiga adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat adalah rutin mengontrol berat badan. Gitu sih. Wah, jadi nambah pengalaman juga nih Kang setelah Kang beritahu ternyata 4 sehat 5 sempurna itu sekarang udah diganti jadi gizi seimbang ya Kang? Betul, dengan gizi seimbang. Nah, kalau masalah itu hal konkretnya apa sih Kang yang bisa teman-teman lakuin di rumah? Nah, iya, ini konkretnya sebenarnya balik lagi ya, sebenarnya dari pedoman gizi seimbang tadi, kemudian dari pembahasan awal terkait stunting. Nah, sebenarnya dari Lumbung Pangan Bank Sampah Digital sendiri kita ada yang namanya berkebun di rumah nih, Ca. Nah, iya benar Kang. Berkebun di rumah, betul, berkebun di rumah. Lalu mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus berkebun di rumah? Balik lagi nih, Ca, tadi ke prinsip-prinsip terkait pedoman gizi seimbang. Ada aktivitas fisik, terus ada makanan yang bervariasi, terus ada perilaku hidup bersih dan sehat, ada juga rutin mengontrol berat badan. Nah, ini kenapa pada akhirnya kita harus berkebun di rumah? Karena dengan kita melakukan berkebun di rumah, otomatis kan kita bikin kompos, ya kan? Kompos, terus bikin media tanam, cangkul gitu ya, cari-cari tanah. Itu adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang kita lakukan. Iya betul, ada keringat ya, ada keringat yang kita keluarin gitu ya. Jadi apa yang kita makan, kemudian kita keluarkan. Nah, kita keluarkan juga dengan sesuatu yang bermanfaat. Aktivitasnya adalah melakukan berkebun di rumah. Nah,
Kemudian tadi prinsipnya lagi adalah makanan yang bervariasi, beragam. Setelah nanti kita berkebun di rumah, udah siapin nih dengan lahan-lahan yang kalau ada lahan bagus, tapi kalau misalkan nggak ada lahan ya tentu pakai polybag kecil. Nanti juga ada kelasnya kali ya di video yang lain gitu ya. Nah, itu kita bisa menanam banyak hal. Misalkan bisa menanam katuk, bisa menanam daun kelor, bisa menanam sayuran, kemudian untuk kebutuhan karbohidratnya bisa menanam umbi-umbian, bisa menanam jagung. Jadi dengan kita berkebun, aktivitas fisiknya kita dapatkan, kemudian makanan bisa bervariasi juga, Cak. Jadi hasil panen dari berkebunnya itu bisa dimanfaatkan untuk makanan bagi keluarga. Jadi makanannya itu bervariasi tuh hasil panennya kayak gitu. Plus sebenarnya kalau misalkan Bapak, Ibu dan teman-teman di rumah semua menjadi nasabah Bank Sampah Digital, itu sudah menjadi salah satu upaya untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Kayak gitu. Jadi pedoman gizi seimbangnya juga sudah dilakukan tuh, Cak. Jadi aktivitas fisiknya ada dengan berkebun. Kemudian makanan bervariasinya didapatkan nanti dari hasil berkebunnya. Kemudian dengan ikutan menjadi nasabah Bank Sampah Digital juga menjadi salah satu upaya perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Jadi lingkungan di sekitar rumahnya menjadi bersih. Nah, hari ini saya bawa ini, Cak. Apa tuh, Kang? Hari ini saya bawa contohnya, sebentar. Ini sebenarnya contoh Bapak Ibu di rumah dengan berkebun di rumah bisa menanam katuk dan juga kelor. Makanya hari ini kenapa akhirnya kita membahas berkebun di rumah untuk pencegahan stunting kayak gitu ya. Jadi setelah dari pedoman gizi seimbang tadi tuh, Cak, dan salah satu penyebab penyebab stunting kan sebenarnya selain dari kurangnya pengetahuan ibu, tadi sudah sedikit kita jelaskan juga ya cara pencegahan seperti apa. Ada kurangnya asupan nutrisi, Cak, bagi si ibu kayak gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengkonsumsi daun katuk dan juga daun kelor. Ya, ini sebenarnya bisa juga didapatin, kan gampang banget, Cak. Sebenarnya didapatin di lingkungan kita gampang. Kemudian berkebun di rumah nanam ini juga bisa banget nih sebenarnya daun katuk sama daun kelor ini. Nah, ini daun katuk, ini juga daun kelor. Nah, fungsinya daun katuk sama daun kelor itu apa sih, Cak? Nah, di daun katuk sendiri itu daun katuk sendiri mungkin yang sudah dikenal adalah bisa meningkatkan produksi ASI ya, Cak ya. Produksi ASI gitu. Itu mungkin udah banyak yang tahu kan ya. Iya, betul. Nah, apalagi sebenarnya stunting ini salah satu pencegahannya bisa pemberian ASI eksklusif kayak gitu. Jadi dengan mengkonsumsi katuk, produksi ASI-nya itu bisa meningkat. Terus juga katuk juga bisa mengandung protein, di mana protein ini membantu untuk pertumbuhan jaringan anak ya, kemudian untuk juga perkembangan bagi otak bayi. Kemudian katuk juga bisa mencegah anemia, Cak, karena mengandung zat besi. Ada zat besi, ada folat. Folatnya juga selain mencegah anemia juga bisa perkembangan otak bisa terbantu ketika dalam janin kayak gitu ya. Terus ada mengandung vitamin C, vitamin A, antioksidan juga, itu untuk memperkuat daya tahan tubuh kayak gitu ya. Nah, itu untuk untuk daun katuk. Daun kelornya tadi sama juga sebenarnya, ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya, ada karbohidratnya sebagai sumber energi, kemudian ada proteinnya juga tadi untuk membentuk jaringan, untuk daya tahan tubuh gitu ya. Kemudian ada serat ini untuk mengontrol kadar gula darah tuh, Cak. Jadi kalau orang-orang yang misalkan nggak mau diabetes bisa banget tuh makan katuk, makan kelor karena ada seratnya kayak gitu. Terus sistem pencernaan juga bisa jadi baik gitu. Terus ada di daun kelor itu ada zinc. Zinc itu zinc bukan sapu zinc ya. Bukan sapu zinc. Itu untuk perkembangan dan juga pertumbuhan organ
si anak ya di dalam janin kayak gitu. Ada kalsium untuk pertumbuhan tulang, untuk pertumbuhan gigi kayak gitu. Ada zat besi juga sama gitu. Jadi gak usah mahal-mahal, Cak. Jadi kalau kita berpikir bahwa untuk dapetin makanan yang sehat, untuk dapetin makanan yang bergizi itu harus mahal, sebenarnya simple gitu. Kita bisa memanfaatkan salah satunya adalah dengan daun katuk sama daun kelor. Plus sebenarnya dengan berkebun di rumah, kayak gitu, maaf. Jadi bisa berkebun di rumah, menanam daun katuk, daun kelor. Tadi ya, nutrisi ibu tercukupi, nutrisi anak tercukupi, aktivitas fisiknya ada, kayak gitu. Jadi makanya salah satu pencegahan stunting itu bisa dilakukan dengan melakukan berkebun di rumah, dengan menanam daun katuk dan juga kelor. Itu sih, Ca. Mungkin pesan terakhirnya kalau dari saya adalah ini sih, Ca, kalau makan itu bukan cuma untuk bukan cuma buat kenyang doang gitu. Tapi makan itu bagaimana kita makan, apa yang kita asup itu bisa memenuhi kebutuhan gizi juga kayak gitu, Ca. Jadi penting sekali memang gitu terhadap makanan ini nggak cuma kenyang tapi untuk memenuhi asupan nutrisi juga. Dan ibu yang sehat tentu akan melahirkan bayi yang sehat juga. Nah, bayi yang sehat nanti ya insya Allah akan terhindar dari stunting. Segala penyakit juga. Betul. Caranya tadi ya dengan berkebun ya bisa menanam kelor kemudian katuk gitu. Bisa menambah variasi makanan dan aktivitas fisik. Wah, materi kali ini benar-benar nambah pengalaman nih Kang ya gitu. Dan banyak pelajaran juga nih yang kita dapat tentang manfaat kelor, katuk, dan untuk mencegah stunting itu kayak gimana tadi udah dijelasin sama Kang Emil sendiri. Terima kasih untuk Kang Emil sudah menyampaikan materi yang diberikan Kang Emil itu benar-benar berharga untuk teman-teman dan saya juga gitu Kang Emil. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga teman-teman juga semua udah nggak bingung lagi ya tentang stunting dan cara mencegahnya. Dan teman-teman jangan lupa ya subscribe, comment, and like YouTube channel Bank Sampah Digital. Saya Ica, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.